Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Halim semuanya, alhamdulillah senang sekali saya Riki Suwardi bisa menemani teman-teman semua di program baru kita. Ya, insya Allah ini program baru Halim Quran, yakni program Diari Halim. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema-tema seputar Islam, tentunya yang ringan dan juga relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya saya Riki Suwardi di sini tidak akan sendirian ya untuk membahas hal-hal tersebut. Sudah hadir bersama kita ya, guru kita semua, Ustadz Imam Syuhada Al-Ihsan bin Bati. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Masya Allah. Oke, Ustadz, insya Allah kita tema untuk pertemuan kita hari ini kita akan bahas seputar hijrah Ustadz. Masya Allah. Jadi ini fenomena yang mungkin beberapa tahun kebelakang ini masih terasa banget Ustadz. Hype-nya masih kerasa dan juga anak-anak muda yang meninggalkan kebiasaan buruknya, ya, kebiasaan masa lalunya yang buruk, kemudian berhijrah jadi lebih baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan saya pengen mulai dari pertanyaan yang paling dasar, Ustaz. Ya, tafadhol. Mengenai makna hijrah itu sebenarnya apa sih, Ustaz? Makna hijrah yang sesungguhnya. Masya Allah, ya. Tentang makna hijrah yang sesungguhnya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah, Rabbul Alamin, dan salat salam semoga selalu tercurah untuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, pertanyaan yang sangat bagus ya. Apa sih makna hijrah yang sebenarnya itu? Karena memang tidak sedikit kaum muslimin yang mereka mengaku hijrah atau memutuskan diri untuk hijrah, tapi ternyata amalan dan kesehariannya masih jauh dari kata hijrah itu sendiri. Jadi ini pertanyaan perlu dipertanyakan kepada semua kaum muslimin, terkhusus yang sedang semangat hijrah. Apa sih makna hijrah yang sebenarnya? Sebetulnya jawabannya sudah ada dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, datang dari Abdullah bin Umar dan yang lainnya. Ibnu Umar menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda alaihi wassalam, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang sebenarnya, muslim yang sejati adalah yang tidak mengganggu orang-orang Islam di sekitarnya. Baik dengan gangguan lisan ucapan ataupun dengan gangguan tangan perbuatan. Ini pertama Nabi menyebutkan karakter atau definisi muslim yang sejati. Jadi muslim yang sejati adalah yang tidak menyakiti orang-orang di sekitarnya, baik dengan lisan ataupun perbuatan. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya di sini, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Sedangkan orang yang berhijrah, jadi dalam bahasa Arab orang yang berhijrah itu disebut muhajir. Orang yang berhijrah, yang benar-benar berhijrah, muhajir yang sejati adalah man hajara ma nahallahu anhu. Dia yang meninggalkan semua apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini poinnya. Hijrah yang sebenarnya adalah ketika seorang hamba Allah dia betul-betul berjuang, berusaha untuk meninggalkan dan menjauhi semua perkara yang telah Allah larang. Kalau berbicara tentang hal yang Allah larang, berarti yang Rasulullah larang juga kan gitu. Betul. Karena Islam ini kan Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan hadis Nabi. Maka di sini kita harus mengetahui apa sih yang dilarang. Itu semua sudah termaktub, ya, sudah disebutkan dalam dalil-dalil. Maka Al-Qurannya dibuka, ayat-ayat Al-Qurannya dibaca, hadis-hadis Nabi yang sahih juga dibaca, diketahui. Nanti di sana akan kita ketahui apa saja perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, semua itu maka kita tinggalkan. Itulah hakikat hijrah yang sebenarnya. Jadi, seperti itu. Menarik. Berarti sebetulnya hijrah itu diartikan nggak hanya sebagai hijrah tempat, berarti. Tidak hanya hijrah tempat. Tidak hanya hijrah berubah penampilan saja. Kadang kan sebagian teman-teman ada yang karena sudah berubah penampilan ya, kalau laki-laki mungkin mulai berjenggot gitu ya, mulai pakai baju
kemeja koko, ya, baju takwa atau pecian, sarungan, ya, cingkrang. Kalau yang perempuannya sudah mulai berhijab sempurna, hijab syar'i, bahkan bercadar mungkin. Tidak hanya sebatas penampilan hijrah itu, tetapi lebih kepada tadi. Ada prinsip yang harus dijaga dan diamalkan. Ketahui apa yang Allah dan Rasulnya larang, kemudian tinggalkan semua itu. Berkaitan dengan apapun. Ya, dengan pekerjaan, dengan mencari nafkah di rumah tangga, dalam pendidikan, dalam pergaulan, dalam makanan, minuman, dalam ibadah, muamalah, semua hal. Jika kita tahu di situ ada sesuatu yang Allah dan Rasulnya larang, maka wajib ditinggalkan, dan itulah hakikat hijrah. Tidak hanya sekadar pindah lingkungan. Ya. Jangan sampai lingkungannya berubah. Lingkungan yang hitam berubah menjadi putih, teman-teman pun berubah. Teman-teman yang nakal menjadi teman-teman yang baik, tetapi diri kitanya nggak berubah. Ini bahaya, malah nanti ketika kita pindah ke tempat yang putih, malah kita yang menjadikan hitam, kan seperti itu. Ya. Barakallahu fikum. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya relate nih sama kehidupan sekarang nih, karena banyak kawan-kawan kita yang mungkin sudah berhijrah, kemudian mereka ada yang istilahnya sampai keluar dari pekerjaan, karena istilahnya di lingkungan pekerjaannya nggak mendukung untuk hijrah. Nah, kalau untuk sekarang nih, kalau misalnya hijrah, kemudian sebetulnya yang harus di awal nih, apakah memang ilmunya dulu atau mending kita keluar dulu dari lingkungan? Kalau misalnya memang perlu untuk keluar dari lingkungan. Ya, barakallahu fiikum. Tadi kan kita sebutkan bahwa hijrah ini dari semua sisi ya, harus kita berusaha meninggalkan apa-apa yang Allah dan Rasulnya larang. Ya, termasuk juga nanti bicara tentang pekerjaan. Ya, ketika pekerjaan kita ternyata di situ ada sesuatu yang haram menurut Allah dan Rasulnya, dalam pekerjaan kita ada sesuatu yang Allah dan Rasulnya tidak meridhoi, maka kalau kita hijrah ya mau tidak mau harus meninggalkan pekerjaan yang tidak halal tersebut gitu. Misalkan pekerjaannya ribawi ya, pekerjaannya memperjualbelikan makanan yang haram atau minuman yang haram, atau pekerjaannya ada unsur menipu orang lain, atau membuka aurat, ya, mengumbar aurat, atau berbagai macam hal keharaman. Kalau kita sudah tahu dalam pekerjaan kita, di tempat pekerjaan kita itu ada sesuatu yang haram, mau tidak mau ya harus kita tinggalkan. Nah, pertanyaan yang bagus tadi, kalau kita sudah tahu itu nggak boleh gitu. Kita kerja dengan pekerjaan yang Allah dan Rasulnya tidak memperbolehkan. Kita bekerja di suatu tempat yang di situ justru ada keharaman yang Allah dan Rasulnya memurkai itu. Kita apakah harus langsung meninggalkan atau tetap bekerja di situ, tetapi nyari tahu dulu ilmunya? Sebetulnya ketika kita sudah tahu ini haram, itu nggak boleh, itu udah ada ilmu sebetulnya. Ya kan? Mereka ketahuan itu nggak boleh. Ketahuan itu ilmu. Ya. Al ilmu kan pengetahuan. Ilmu itu pengetahuan. Ketika kita misalkan sudah tahu riba haram, itu ilmu. Iya betul. Ketika kita sudah tahu mengumbar atau membuka aurat itu haram, itu ilmu. Gitu. Nah, ketika sudah tahu berarti sudah ada ilmunya. Maka ya langsung berusaha untuk mengganti suasana dan lingkungan kita, pekerjaan kita dengan yang lebih baik, yang halal di sisi Allah tabaraka wa taala. Tapi mungkin kalau yang dimaksud harus belajar lebih lanjut gitu ya, menghafal Qur'annya, membaca hadisnya, ya jangan menunggu kita menjadi seorang Imam Bukhari gitu. Jangan menunggu kita menjadi seorang Abdullah bin Abbas ya. Tapi kalau sudah tahu ya secara keumuman ilmu bahwa ini haram, itu nggak boleh, ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya, ini tidak diperbolehkan dalam Islam, maka bismillah, langsung kita tinggalkan. Walaupun nanti mungkin kan banyak terjadi waswas syaitan ya. Syaitan akan mengganggu kita, membisikkan hal-hal yang menjadi apa? Kita ini merasa takut, khawatir gitu. Bagaimana kalau nanti nggak dapat pekerjaan yang lain gitu? Bagaimana kalau penghasilannya hilang gitu kan? Kelaparan, miskin, segala macam. Nah, di sini harus dibarengi dengan ilmu. Jadi yang benar, ilmu terus dipelajari sambil merubah lingkungan yang lebih baik dan halal. Artinya jangan menunggu salah satunya, tetapi semuanya berjalan seiringan.
ilmu terus dipelajari, kemudian pekerjaan kita, lingkungan kita juga mulai dirubah. Barakallahu fikum. Seperti itu. Jadi memang harus beriringan berarti saja. Harus beriringan. Ilmu juga kita sambil cari juga, lingkungan usahakan harus dirubah saja. Iya. Jadi solusi tepatnya adalah beriringan. Ilmu dan juga merubah lingkungan tadi. Karena insya Allah ketika ilmu terus digali, ilmu terus dicari tahu, dia akan lebih kuat imannya, dia akan lebih mantap ya melangkahkan kaki untuk hijrahnya. Termasuk nanti pun ketika pekerjaannya, lingkungannya itu mulai dirubah dari yang nggak boleh menjadi boleh, dari yang haram ditinggalkan dirubah mencari yang halal. Ini pun nanti akan mendatangkan keberkahan untuk ilmunya. Karena jangan sampai sudah tahu ilmunya atau terus ilmunya dipelajari, tapi masih kerja di tempat yang haram. Berarti ilmunya nggak berkah. Bahkan nanti ilmu akan menjadi hujjah alaih. Jadi bukan pembela tetapi penggugat. Ya. Di akhirat akan menggugat. Kenapa sudah tahu ilmu tetapi tidak diamalkan? Kan seperti itu. Jadi kalau sudah tahu ilmunya, sambil ya kita juga segera mencari lingkungan yang lebih baik. Dan di sini insya Allah waswas syaitan seperti apapun gangguan dan bisikannya akan bisa kita tepis. Karena pasti kita akan teringat sabda Rasulullah kepada Abu Qatadah dan yang lainnya. Kata Rasulullah radhiyallahu anhum, "Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan min." Kurang lebih seperti itu maknanya. Ketika seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, dia meninggalkan sesuatu karena Allah, maka pasti Allah akan memberikan ganti untuknya yang jauh lebih baik. Apalagi masalah rezeki. Kalau ilmu terus digali, akidahnya dipelajari, ya, tauhidnya juga terus dipelajari, dia tidak akan ada kekhawatiran masalah rezeki. Karena Nabi sudah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin seorang anak Adam itu mati sebelum jatah rezekinya habis. Artinya kalau kita masih bernafas, masih hidup di dunia, rezeki kita ditanggung kok sama Allah. Seperti itu. Nggak perlu ada kekhawatiran saja. Jangan Justru ada dengan kekhawatiran. kita berhijrah, meninggalkan lingkungan juga, insya Allah keberkahan Allah juga. Keberkahan Allah akan turun. Ya. Nah, ini berkaitan, menarik banget berkaitan sekarang mumpung bulan Ramadan ya, Ustaz. Masya Allah. Karena pesan dari beberapa ulama ustadz yang lain juga disampaikan, ini Ramadan tuh momentum terbaik gitu. Yeah. Momentum terbaik untuk berhijrah. Karena saya juga ngerasa, mungkin teman-teman juga sahabat Halim juga ngerasa bagaimana euforia Ramadan itu bikin kita tuh kayak ngerasa, wah ini kental banget suasana religiusnya, suasana Islam kental banget. Jadi kalau tanggapan Ustaz sendiri terkait Ramadan ini momentum momentum hijrah betul seperti itu Ustaz, atau gimana Ustaz? Iya. Ramadan ini kan secara umum syahrun mubarak ya. Kata Rasulullah ketika Ramadan datang, Nabi mengatakan kepada para sahabat, atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang di tengah-tengah kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ini secara umumnya syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Arti keberkahan adalah ziyadatul khair, bertambah banyaknya kebaikan. Artinya segala hal yang positif, segala hal yang masuk kategori amal soleh dan kebaikan di bulan Ramadan itu keberkahannya sangat banyak. Dilimpah ruahkan ya keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hal. Makanya Ramadan juga disebut Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kemudian juga bulan ampunan, bulan rahmat, kan seperti itu. Termasuk juga bulan untuk taghayyur, bulan untuk kita berubah ke arah yang lebih benar, ke arah yang lebih baik. Jadi tidak salah ketika banyak teman-teman yang mengatakan Ramadan ini bulan untuk kita berhijrah. Artinya hijrah di sini kan kita berubah lebih baik. Betul. Dari yang tadinya kita ini salah menjadi benar, dari yang tadinya kita ini kurang menjadi sempurna, dari yang tadinya kita ini buruk menjadi baik, kan seperti itu. Memang Ramadan ini kesempatan emas untuk kita berubah, ya, untuk kita hijrah. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi bersabda, telah datang di tengah-tengah kalian bulan Ramadan, ya, bulan yang penuh dengan berkah, fihi tuftahu abwaabul jannah wa tughlaqu abwaabul jahim wa tughallu syayatin. Karena di bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibukakan. Masya Allah. Ya kan? Pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan diikat, dibelenggu. Artinya kata para ulama, ini momen emas di mana kita lebih dipermudah untuk beramal soleh. Lebih ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, dikasih kemudahan yang sangat banyak
untuk berubah menjadi lebih baik. Makanya para ulama banyak yang mengatakan kalau tidak sekarang berubahnya, kapan lagi? Kan gitu. Kalau tidak bulan Ramadan, kapan lagi kita akan lagi mau berubah? Berubah. Mumpung Ramadan ini banyak dorongannya. Banyak dorongan. Kemudahan. Banyak kemudahan. Kita beramal. Iya. Maka harus kita manfaatkan untuk momentum kita berhijrah. Barakallahu fikum. Jadi Ramadan ini kesempatan emas teman-teman. Jadi kalau misalnya hijrah non Ramadan, banyak dorongan yang bisa kita dapat gitu ya, buat kita lebih mudah beramal, buat kita lebih mudah berubah lah istilahnya, teman-teman lain sebagainya. Iya, alhamdulillah. Dan ini Ustaz, ada pertanyaan Ustaz, kalau misalnya kita berhijrah gitu ya, boleh nggak Ustaz kalau hijrahnya itu ya barangkali ada niat yang lain Ustaz? Maksudnya kayak misalnya kita hijrah tuh juga ya karena mungkin ada janji Allah barangkali, dan kita berhijrah rezeki kita lebih baik atau kayak gimana Ustaz? Apakah boleh gitu? Ya, ada niat yang lain selain untuk karena Allah. Jadi kaidahnya begini Kang. Hijrah itu kan kita berpindah ya dari zona hitam ke zona putih gitu. Dari yang salah kepada yang benar, dari yang buruk kepada yang baik. Kaidahnya adalah kita ketika berhijrah merubah pola pikir, prinsip hidup, kemudian juga amalan, termasuk penampilan. Niatkan untuk mengejar dan meraih apa-apa yang ada di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu ya, apa-apa yang ada di sisi Allah. Bukan yang ada di dunia ini. Jadi kalau kita berhijrah, tetapi tujuannya duniawi, keliru. Makanya Nabi kan mengatakan, innamal a'malu bin niyat, ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amalan itu tergantung niat, dan masing-masing orang akan mendapatkan hasil sesuai apa yang diniatkan. Kemudian Nabi mengatakan, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya teranggap karena Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain, karena seorang wanita yang kihuha, yang akan dia nikahi, maka hijrahnya hanya akan menghasilkan sosok wanita tadi, tidak lebih. Maka di sini, hijrah yang benar adalah kita mengejar apa-apa yang ada di sisi Allah. Artinya semua yang Allah janjikan, itu yang kita kejar dalam hijrah ini. Allah menjanjikan surga, kita mengejar surga. Allah menjanjikan kenikmatan di surga, kita mengejar itu. Allah menjanjikan pahala yang berlipat-lipat ya, lebih dari 700 kali lipat ya. Kita mengejar itu. Allah menjanjikan ampunan, rahmat ya, maghfirah, kasih sayang, keberkahan. Kita mengejar semua itu yang Allah janjikan. Jadi jangan ada pikiran duniawi gitu. Saya hijrah agar bisa lebih kaya. Saya hijrah agar bisa menikahi si fulan gitu. Saya hijrah agar jangan, tetapi kembalikan kepada apa yang ada di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kan hijrah ini ibadah yang mulia ya, sama seperti sholat, sama seperti kita puasa Ramadan, sama seperti kita baca Quran. Hijrah ini mulia, ya, hijrah ini mulia. Maka hendaknya dijaga niat ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ingat Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, salatku, sembelihanku, semua ibadahku, bahkan hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Di sini, hijrah yang benar adalah tujuan kita mengejar semua yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, yaitu apa-apa yang ada di sisi Allah. Bukan karena ambisi duniawi atau kepentingan duniawi apapun itu. Barakallahu fikum. Bukan mengejar duniawi, jadi bukan mengejar duniawi. Dijanjikan Allah dan kita berhijrah itu yang kemudian kita kejar. Barakallahu fikum. Termasuk masalah rezeki, ya. Pengen dapat rezeki yang lebih baik, lebih halal. Kalau itu ada di sisi Allah, nggak jadi masalah. Tapi kalau pikirannya rezeki, yakni rezeki harta benda dunia yang ada di mitra kerja kita, yang ada di bos kita, itu keliru. Jadi intinya kejar apa yang ada di sisi Allah dengan hijrah itu. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman, bahasan hijrah ini menarik banget gitu ya, dan mungkin banyak banget yang bisa kita cari tahu lagi sebetulnya dari makna ataupun dari tema hijrah ini. Jadi teman-teman juga boleh cari tahu juga gitu ya, hal-hal lain yang mungkin teman-teman pengen tahu terkait hijrah, dan boleh juga barangkali teman-teman nanti punya pertanyaan-pertanyaan seputar hijrah, boleh ditulis langsung aja, ditulis di kolom komentar ya.
Alhamdulillah teman-teman, tema hijrah kita sudah kita bahas pada episode pertama ini gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah kita tutup berikutnya dengan membaca kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya dan juga ilmu yang sudah disampaikan. Terima kasih teman-teman juga yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Halim semuanya, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel Halim Quran. Karena insya Allah akan ada video kajian Islam yang akan membahas tentang permasalahan Islam di zaman kekinian. Dan juga teman-teman sahabat Halim, jangan lupa untuk follow sosial media @halimquran. Sekali lagi, sosial media @halimquran. Karena setiap harinya akan ada info-info menarik seputar Quran dan keislaman. Semoga berkah untuk semua. Sahabat Halim, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.